Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus kecurangan seleksi CPNS yang dilaksanakan pada bulan September 2021 lalu di gedung PKK Sulawesi Barat. Dari ketiga tersangka, 1 diantaranya merupakan seorang ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Inilah 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam kasus kecurangan tes seleksi CPNS di Sulawesi Barat yang dilaksanakan September 2021 lalu. Dari 3 tersangka, 2 diantaranya merupakan warga Makassar, yakni A dan F. Sementara 1 tersangka lainnya T, merupakan ASN di BKD Pemprov Sulbar. Dalam melaksanakan aksinya, ketiga tersangka memiliki masing-masing peran. Tersangka A dan F berperan sebagai pelaksana ITE dan juga sebagai broker peserta atau mencari calon peserta untuk dikerjakan soalnya saat ujian melalui remote dengan perjanjian. Jasa tersangka akan dibayar oleh peserta ketika berhasil lolos jadi PNS. Selanjutnya, tersangka T, seorang ASN di BKD Pemprov Sulbar, melakukan instalasi aplikasi remote kepada sejumlah PC peserta 2 hari sebelum tes dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan tes kedua, tersangka A dan F mengerjakan soal peserta ujian dengan menggunakan remote akses dari jarak jauh. Selain 3 tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit PC, 6 buah laptop, 1 unit NVR, network video recorder, 13 unit HP, 8 buku tabungan, dan 1 kartu debit serta beberapa barang bukti lainnya yang digunakan pelaku dalam aksinya. Ketiga tersangka dijerat pasal 48 ayat 1 Jungto, pasal 32 ayat 1, atau pasal 46 ayat 1 Jungto, pasal 30 ayat 1 tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, dan pasal 56 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 6-10 tahun penjara. Pelakunya 2 dari Makassar, 1 dari Mamuju. Yang di Mamuju ini ASN. Ya kan? Gimana Pak? Yang 2 ini IT. Ya kan? Ya ini, yang 2 ini IT, yang dari Makassar yang kita ambil, ya kan, pengembangan. Terus yang satunya inisial T ini adalah pegawai BKD. Pasal apa dipakai? Ya. Pasal apa yang dipakaikan? Pasalnya itu pasal 48, Junto pasal 32, dan pasal 46, Junto pasal 30, pasal 50, Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Ancaman? Yang diubah dengan Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016. Ancaman hukuman berapa tahun? Ancaman hukuman itu 6 tahun sampai dengan 10 tahun. Kecurangan tes CPNS ini terungkap setelah tim BKN menemukan adanya pengerjaan soal yang tidak wajar saat pelaksanaan tes CPNS dilaksanakan pada September 2021 yang lalu. Dari Mamuju, Frendi Christian, iNews melaporkan.